Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, PKB setuju ya saran Ibu Megawati soal polemik ijazah Jokowi. Tunjukkan aja, selesai ya. PDIP, PKB dan bahkan Golkar ini nampaknya kompak begitu kan ya. Tunjukkan aja biar selesai. Nampaknya partai-partai sudah ya memikirkan soal ini begitu kan. Ngeri bos. Ya, ini sudah apa namanya sudah menunjukkan bahwa ya PKB setuju ya dengan saran Ibu Mega di situ begitu kan. Ya setujunya gimana Bang? Ya tunjukkan aja, karena ini kan masalah sepele begitu kan. Ya jangan sampai menjadi isu-isu nasional dan bahkan internasional. Ini kan pada akhirnya orang akan melihat begitu kan. Ya Megawati singgung soal polemik ijazah Jokowi dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. PKB setuju atas saran itu. Tidak hanya PKB dan PDIP dan Megawati begitu kan ya, yang kemudian setuju dan bahkan ya saran ya dari Golkar, dari Pak Idrus dari Golkar begitu kan, mengatakan yang mudah jangan dipersulit. Ini nampaknya begitu kan, tiga partai ini sudah kompak bro. Ya sudah kompak. Kalau ada yang mudah jangan dipersulit. Ini kan nampaknya berbelit-belit begitu kan ya. Itulah karakter dari seorang persiapa. Ya ini pantesan begitu kan ya. Sangat orang-orang Mulyono begitu kan, nampaknya dikit-dikit lapor, sindir dikit langsung lapor begitu kan ya. Ini adalah ciri khas orang-orang Mulyono begitu. Bahkan ya PKB dan PDIP ini setuju untuk menampilkan ijazahnya kalau ada. Bahkan Bang Rismon begitu kan yang mengingatkan kuasa hukum dari seorang Jokowi dan bahkan pendukung-pendukung Jokowi begitu kan ya, ayolah tunjukkan tanpa lapor sana sini, kok dikit-dikit lapor. Maka Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon dan yang lain-lainnya mungkin ya semakin akan ketawa soal-soal kayak gini. Benar kan begitu kan. Jadi saya kira inilah yang kemudian ya masyarakat meminta untuk ya segera mendesak begitu seorang Jokowi begitu untuk menampilkan ijazahnya. Ini desakan dari masyarakat ya, bukan dari siapa-siapa pada akhirnya. Kan itu ya, kan itu logikanya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, mengatakan begitu. Begini ya. Megawati pasti sudah tahu info A1 dari partainya ya. Dulu ijazahnya nggak ada ya. Dalam rentang waktu sampai beliau membuat pernyataan ijazahnya sudah siap ada. Pertinyi ini itu ijazah asli dari UGM tahun 1985 atau bagaimana? Ini komentar dari Moskow, dari pihak garis lurus ya, dari pria garis lurus ya, berkomentar seperti itu begitu. Ada yang berkomentar, ya iyalah Bu, padahal gampang toh kalau Ibu mau. Masa pas daftar jadi anggota itu cuma bawa diri orang? Pasti ada berkas yang setor. Coba itu berkasnya di-up ke media. Nah, ini komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ada yang mengatakan masuk Pak Eko, ayo masih 2. Ini komentar dari netizen. Ada pro dan ada kontra di situ begitu. Jadi kalau kita tunjukkan kepada publik ya silahkan begitu. Apalagi pernyataan dari Pak Idrus Golkar ini begitu kan. Mudah, kalau ada yang mudah jangan dipersulit lah begitu kan. Pernyataan inilah yang kemudian ya orang-orang akan melihat begitu kan. Ya coba PDIP sudah mengatakan itu, PKB sudah mengatakan itu, Golkar sudah mengatakan itu. Nah, orang-orang di balik ini semua begitu kan ya, ya seperti Roy Suryo dan kawan-kawan mereka, ya pasti akan mendorong dong begitu. Karena partai-partai yang kita lihat nampaknya kompak dan setuju bahwa ya ijazah Jokowi ini harus ditunjukkan ke publik. Nah, itu kan logikanya. Jadi buat apa masih alibi sana sini begitu kan ya, masih muter-muter begitu kan ya, pada ujung-ujungnya orang masyarakat menganggap seperti itu. Spekulasinya terlalu panjang bro ya, terlalu panjang. Jadi saya kira toh walaupun Jokowi memenjara Roy Suryo, memenjara yang lain, apa gunanya dampaknya bagi seorang Jokowi, bagi seorang masyarakat Indonesia, buat apa?
Jadi artinya apa? Artinya benar apa yang disampaikan Ibu Megawati ini begitu kan ya. Dari Rismon, terus kemudian PKB, kader PKB, terus kemudian dari kader Golkar. Ya silakan tunjukkan kepada publik biar tidak menjadi spekulasi lagi begitu. Biar tidak ada korban lagi. Itu kan logikanya. Jadi ya ini pas banget sebenarnya ya, pas banget di situ begitu. Makanya dengan seperti ini komentar-komentar netizen rame begitu kan ya. Ini setelah PKB ya lanjut Golkar yang setuju saran Ibu Megawati, alhamdulillah warasnya makin banyak. Ya, ini dari pernyataan itu begitu kan, muncul lagi begitu ya. Itu masih mending. Bagaimana kalau dilaporkan ke polisi sama ceboker Jokowi ya? Bagaimana, saya khawatir nanti itu Bapak disemprot sama Luhut. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ada dua persepsi yang kemudian kita lihat. Jadi di negara kita kan negara demokrasi, ya berbicara masalah dugaan-dugaan yang kemuncul ini kan bagian dari spekulasi, ya dari bagian dari asumsi orang begitu kan. Kalau toh pada akhirnya asumsi mau dilaporkan, ketika ada dugaan ini kemudian dilaporkan, ya tidak kunjung selesai negara kita bos. Masalah soal kayak begituan. Bahkan ada yang mengatakan ya khawatir bapak-bapak yang kemudian kritik seperti Ibu Megawati, seperti kader PKB, seperti kader Golkar, kemudian ditegur oleh Luhut. Nah ini begitu kan. Nah pada akhirnya orang berkomentar ya mending seperti itu kalau dilaporkan. kok rasa-rasanya di negara kita lapor terus begitu kan, lapor terus ya, ujung-ujungnya tidak menemukan titik temu, dikit-dikit lapor ya. Padahal yang sering melaporkan itu siapa begitu. Para aparat penegak hukum ya cepat akhiri soal ijazah ini. Jangan tebang pilih baik ya dia mantan presiden atau siapapun ya itu harus diadili. Betul begitu kan. Jadi saya berapa kali begitu kan ya melihat bahwa ya seorang Jokowi nampaknya sampai sekarang ya ijazahnya itu belum ditunjukkan kepada publik. Kabarnya hanya ditunjukkan kepada pihak kepolisian, ke Bareskrim ya. Tapi pihak kepolisian mengkonfirmasi hanya mendapatkan fotokopinya sebagai alat bukti begitu. Seharusnya ya tunjukkan begitu, inilah ijazah Pak Jokowi yang asli sudah ada di Bareskrim, terus kemudian sebagai data autentik begitu kan ya, dan tidak bisa ya dipegang oleh siapapun begitu. Dan bahkan ahli forensiknya sampai sekarang masih belum muncul begitu kan. Kabarnya sudah 90%, tapi kepada publik belum muncul. Tunjukkan aja begitu kan. Biar orang-orang yang menuduh itu biar jelas. Ya biar jelas bos. Ya kalau tidak jelas ini gimana begitu. Muncul lagi dan sebagainya. Apakah ini bagian dari strategi dari Jokowi? Apa ini bagian-bagian yang kemudian nama Jokowi tetap eksis dibicarakan? Apakah seperti itu begitu? Saya nggak tahu begitu kan ya. Tapi muncul ya bahwa menganalisa bahwa ini akan menjadi dampak kepada Presiden Prabowo. Ya dampaknya sangat-sangat luar biasa pada akhirnya. Dampaknya apa bang? Ya jalannya demokrasi begitu. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu dikritik, maka orang akan membaca wah ada diskriminasi dan sebagainya. Sehingga hukum itu ditumbalkan kepada Presiden Prabowo. Kok di zaman Prabowo gampang menghukum orang? Kok di zaman Prabowo ya tanpa diadili, tanpa menunjukkan ijazah asli, tanpa itu, ya kok langsung dipenjara. Nah itu orang akan berspekulasi itu begitu. Tapi ya tidak semudah itu begitu kan. Nampaknya pihak kepolisian sudah banyak dipercaya oleh masyarakat, apalagi TNI begitu kan dipercaya oleh masyarakat. Nah sudah saatnya lembaga Polri dan TNI itu sepenuhnya dipasrahkan kepada masyarakat, dan bahkan begitu kan, dan bahkan kepercayaannya kembali kepada TNI, Polri dan sebagainya begitu. Jadi saya pribadi menganggap bahwa pihak kepolisian sudah bekerja semaksimal mungkin. Kita akan tunjukkan siapa di balik ini semua. Nah, artinya apa? Artinya kalau benar ya benar, kalau memang asli ya asli, kalau tidak ya tidak, begitu akan ditunjukkan di situ begitu kan. Sebenarnya Jokowi itu lebih gampangnya begitu. Lebih gampangnya tunjukkan aja ya kepada Roy Suryo,
kepada Rismond, kepada Dr. Tifa begitu kan. Kalau sudah jelas bahwa itu asli, ya maka masyarakat ya harus mengakui bahwa itu asli begitu. Ini kan masih belum diuji. Belum diuji seperti Pak Bambang Tri begitu kan ya. Dia mengkritik masalah ijazah Jokowi dulu begitu. Akhirnya dipenjara tanpa pembuktian yang asli. Kalau ada orang yang menuduh seharusnya menunjukkan ijazah aslinya. Ini kan tidak begitu kan. ini pada hakikatnya ya mau bagaimana lagi begitu kan ya, karena Jokowi masih punya punya kekuatan begitu kan ya, punya kekuatan, jangan sampai terpusat kepada Jokowi semua begitu. Ada yang mengatakan ini kok muter-muter begitu, nggak pernah nggak pernah selesai begitu. Banyak memberi masukan seperti itu Bu, supaya bisa langsung selesai hari ini juga. Tak perlu berurusan dengan hukum, dengan proses mudah, murah, cepat. Tapi beliau lebih memilih ya serahkan ijazah ke Polda Metro karena beliau merasa telah dihina sehina-hinanya dengan proses sulit, mahal, lama. Ini kan pada akhirnya orang-orang akan melihat begitu, wah jangan-jangan ini berbelit-belit bagaimana begitu kan ya. Bahkan dari PKB ya, dari kader PKB mengatakan begini, Presiden ke RI begitu kan ya, kader PKB begitu Danielnya menyebutkan bahwa ya semestinya polemik ijazah tersebut tak berkepanjangan karena banyak permasalahan-permasalahan negara yang jauh lebih penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya polemik ijazah panjang ijazah tersebut justru menghabiskan energi panjang. Iya, muncul hal itu begitu kan ya. Itulah yang kemudian senada apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Megawati, senada apa yang disampaikan oleh Idrus begitu kan ya, Partai Golkar begitu. Kalau ada yang mudah kenapa yang dipersulit? Itu kira-kira logikanya gitu kan. Kalau sudah ditunjukkan ya tunjukkan aja, kok begitu ribetnya? Itu kompak, 3 partai kompak. Mungkin ada partai lain. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.